Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa Allah menjaga kita semua dalam lindungannya dan rahmatnya. Tidak berhenti lisan ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, hidayahnya, sehingga Allah mudahkan kita untuk berkumpul pada malam ini untuk kembali melanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu intisari dari Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang cara bertobat dari harta yang bercampur antara halal dan haram, atau harta yang mengandung syubhat. Itu kita sudah bahas semuanya. Dan sekarang kita akan masuk ke pembagian yang baru, yaitu bagian yang kelima, ketika kita bermuamalah dengan pemerintah, pemimpin. Kalau sebelum-sebelumnya kita mungkin membahas tentang muamalah kita dengan tetangga kita, masyarakat biasa, kawan, sahabat, atasan kita. Akan tetapi kita sebagai manusia yang hidup di sebuah negara, kita memiliki pemimpin. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menegaskan agar kita taat kepada pemimpin, walaupun pemimpinnya itu zalim, selama tidak menampakkan kufur yang jelas kekufurannya. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat dan patuh kepada pemerintah selama yang diperintahkan adalah hal yang ma'ruf, hal yang baik, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kezalimannya, maka itu atasnya, dia yang menanggung dosanya. Kewajiban kita adalah bersabar, mendoakannya, dan taat serta patuh kepadanya. Kenapa? Yang namanya kekuasaan dunia, kekayaan duniawi, popularitas, ketenaran, semuanya itu akan sirna kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selama apapun mereka memimpin, memerintah, pasti akan berlalu. Contohlah, lihatlah rezim Fir'aun. Apakah ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, apakah dia bisa mempertahankan rezimnya? Tidak. Sekuat apapun, seangkuh apapun, sehebat apapun, ya pasti akan sirna kekuasaan duniawi, jabatan
duniawi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezim Namrud, raja di zaman Nabi Ibrahim, bagaimana dia memerangi dakwahnya Nabi Ibrahim? Apakah bertahan? Tidak. Ini mengajarkan kepada kita apa? Yang pertama, dunia ini sementara. Apa yang kita miliki akan hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perintah agama kepada kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin walaupun itu zalim, bukan berarti kita menyetujui kezalimannya. Bukan berarti kita senang dengan pemimpin yang zalim tersebut. Bukan kita ridha dengan kezalimannya. Akan tetapi kita yakin ada hikmah dan maslahat di belakang hal tersebut. Bayangkan, jikalau kita memberontak, mengangkat senjata kepada para pemimpin kita, apa yang terjadi? Apakah ada jaminan kita bisa merebut kepemimpinannya, menghilangkan kezalimannya, mendatangkan keadilan setelahnya? Tidak ada jaminan. Bahkan yang ada, bahkan fakta kebanyakan yang terjadi di mana-mana, kerusakan, penderitaan, keadaan lebih buruk. Berarti apa? Perintah Allah, perintah Rasul untuk taat dan patuh kepada pemimpin bukan main-main. Bukan tanpa hikmah di baliknya, maslahat di belakang itu, tidak. Justru ada maslahat besar. Oleh karenanya bersabar dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendoakan pemimpin kita agar lebih baik. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kami. Itu doa yang seharusnya kita latunkan. Karena dengan baiknya pemimpin saluhal ibadu wal bilad, maka negeri pun akan semakin baik. Masyarakat pun akan semakin baik. Jadi teruslah kita memperbaiki diri kita. Tidak hanya cukup berdoa dan bersabar, perbaiki diri. Kenapa? Karena pemimpin adalah cerminan diri kita. Kama takunu yuwalla alaikum. Begitulah para salaf memberikan kaidah kepada kita, sebagaimana keadaan kalian, maka kalian akan dipimpin sebagaimana kalian. Kalau kitanya baik, maka kita akan diberikan pemimpin yang baik. Kalau kitanya buruk, maka jangan harap pemimpin akan baik. Maka kita mulai memperbaiki diri, keluarga, kemudian masyarakat. Insya Allah lingkungan baik terbentuk, kehidupan Islami tercipta, akan Allah berikan pemimpin yang adil. Secara logika pun seperti itu. Secara logika seperti itu. Ya. Beda kalau kita berharap tapi tidak memperbaiki diri, malah terus bermaksiat. Yang terjadi apa? Justru kita akan diuji dengan pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim. Di masyarakat kita, kalau kita menegakkan aturan-aturan agama, menjaga sholat, saling menasihati, amal ma'ruf nahi mungkar, kan akan baik. Akan terbentuk pribadi muslim yang baik. Qadarullah, mungkin yang kita nasihati tersebut, yang kita ajari tersebut bakal menjadi pemimpin. Disitulah dia logikanya. Oleh karenanya, marilah kita terus memperbaiki diri. Adapun kezaliman dari para pemimpin yang ada, maka kita terapkan kaidah SD.
anak SD, anak sabar, anak berdoa. Ya, bersabar atas kezalimannya dan berdoa agar Allah berikan hidayah kepadanya. Karena mudah bagi Allah untuk memperbaiki hati seorang hamba. Itu yang pertama, ya, sikap kita kepada para pemimpin kita. Tidak boleh kita memberontak. Tidak boleh kita, ya, memprovokasi orang lain untuk memberontak. Akan tetapi sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki diri kita. Sekarang kaitannya dengan pemimpin yang zalim adalah muamalah kita, di mana syariat telah mengajarkan kepada kita untuk terus memperbaiki hubungan antar sesama, termasuk pemimpin. Bagaimana sikap kita, panduan syariat terhadap pemimpin? Maka di sini al-muallif mengatakan al-qismul khamis, bagian yang kelima. Setelah sebelumnya, ya, di bagian yang keempat, yaitu tentang bertobat dari kezaliman harta, baik harta haram maupun harta syubhat. Sekarang pintu yang kelima, bagian yang kelima, yang mungkin di sana ada sumber kezaliman, sumber perkara yang haram, harta syubhat. Apa itu? Pintu-pintu sultan, pintu-pintu pemimpin. Karena zaman sekarang sultan nggak diibaratkan pemimpin lagi, Pak, ya, tapi orang kaya, ya. Pergeseran makna. Jadi bagian yang kelima, fi idraris salatin wa salatihim wa ma yahillu min mukhalatis salatin adh-dhalamah wa nahwi dzalik. Bergaul dan berhubungan dengan para pemimpin, ya. Fi idraris salatin wasilatihim. Ini salah cetak. Di kitab saya salah cetak. Jadi bergaul dan berhubungan dengan para penguasa. Dan apa yang dihalalkan dari interaksi tersebut, ya, bergaul tersebut, dan apa yang dilarang dari bergaul tersebut. Jadi tema kita tentang apa? Berinteraksi dengan para pemimpin. Di antaranya pemimpin terkadang memberikan kita bantuan, ya, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, ya, dan lain-lain. I'lam, ketahuilah anna man akhadha malan minas sultan fala budda an yanzur fi madkhali dzalika ila sultan min aina huwa wa fi sifatihi allati yastahiqqu biha al-akhdhu wa fil miqdari alladhi ya'khudhuhu hal yastahiqqu. Ketahuilah. Jadi kita sekarang bicara tentang pemberian sultan. Bahwasannya orang yang menerima pemberian dari sultan, dari pemimpin, maka hendaklah dia melihat dari mana pendapatan pemerintah tersebut. Jadi, ya, keran masuknya, bagaimana pemerintah mendapatkan harta tersebut kita perhatikan. Oh, dari sumber yang haram. Oh, dari sumber yang halal. Seperti itu. Diperhatikan. Kita sekarang berbicara tentang madhab beliau, ya. Madhab muallif. Karena kemarin kita sudah bahas tentang madhab muallif, tentang harta yang bercampur antara halal dan haram. Ada orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Apakah boleh kita menerima pemberiannya? Ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu terkait harta yang bercampur halal dan haram. Sekarang pemimpin
Jadi kita disuruh memperhatikan sumber pendapatan pemimpin tersebut. Min aina, dari mana? Dan caranya dia mendapatkan hal tersebut itu bagaimana? Jadi atas dasar apa kita diberikan? Apakah atas dasar karena kita berhak mendapatkannya? Atau memang kita tidak berhak mendapatkannya, tapi karena ketamakan kita? Wa fil miqdaril ladzi ya'khudhu, dan ukurannya berapa? Seberapa banyak? Apakah kita berhak mendapatkannya atau tidak? Jadi ini sikap apa Pak namanya? Kehati-hatian, wara'. Wa qad tawarra'a jama'atun an dzalika wa kana fihi man ya'khudhuhu fayatasaddaqu bihi. Di antara sebagian ulama salaf itu bersikap wara'. Artinya apa? Meninggalkannya. Enggak mau menerima pemberian dari pemerintah, pemimpin, Tidak mau. Karena memperhatikan aspek-aspek tadi, dari mana sumber pendapatan negara. Yang kedua, bagaimana dia mendapatkannya? Karena ada orang yang meminta-minta. Kan tidak boleh meminta-minta, padahal dia mampu. Kemudian yang ketiga, kadarnya. Kemudian yang keempat, apakah dia berhak atau tidak mendapatkannya. Terkadang dia nggak berhak, tapi karena ketamakan mau saja menerimanya. Adapun para salaf terdahulu, sebagian dari mereka bersikap wara', meninggalkannya, tidak mau mengambilnya karena khawatir mudarat kepada apa? Kepada agamanya, kepada akhiratnya. Kan wara' itu tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan apa yang dia khawatirkan memudaratkan akhiratnya. Wa kana fihim man ya'khudhuhu fa yatasaddaqu bihi. Dan di antara para salaf juga ada yang mengambilnya, menerimanya. Menerimanya. Namun dia menyedekahkannya. Seperti itu. Dan memang sebaiknya seperti itu. Kalau kita nggak mau menerimanya, terima saja, tapi sedekahkan. Sedekahkan. Apalagi jikalau itu adalah bunga bank. Bunga bank, kita mungkin menabung di bank, kemudian ada bunganya, jangan dibiarkan. Nanti dimanfaatkan lagi untuk kebatilannya. Kita ambil namun kita berikan kepada orang lain. Jangan kita pakai. Wa amma fi hadzal zaman falihtirazu anhu aula li'annahu qad ulima tariqul akhdhi thumma la yunalu illa bidzulli was-su'ali was-sukuti 'ala al-inkar. Adapun pada zaman sekarang maka menjauhinya itu lebih baik. Kita tidak menerimanya. Itu zaman beliau, Zaman beliau. Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tidak dijelaskan ini tahun wafatnya. Apalagi zaman sekarang, Karena sudah diketahui dari mana pemerintah mendapatkan harta tersebut. Mungkin ketika zaman tersebut beliau melihat bahwasannya para pemimpinnya mengambil harta rakyat secara zalim. Tahu, ini enggak benar. Atau dari sumber pendapatan investasi yang haram. Miras, riba, jual beli barang haram. Seperti itu. Kalau diketahui maka jangan diambil. Begitu juga cara mendapatkannya, yaitu dengan menghinakan diri, meminta-minta, dan diam dari kemungkaran.
cari muka. Meminta-minta tidak dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, bahkan mengancam orang yang meminta-minta itu, maka pada hari kiamat wajahnya datang dengan tanpa daging, jelek sekali rupanya. Jadi jaga kita dari meminta-minta. Tapi kalau diberikan tanpa meminta-minta hadiah, maka lain cerita. Itu tidak termasuk hal yang dilarang karena meminta-mintanya, tidak. Karena kita nggak minta. Cuma sekarang tinggal dari mana harta tersebut diperoleh. Ini sesuai dengan madhab beliau. Wa qad kana ba'dus salaf la ya'khudh. Sebagian ulama salaf dulu tidak mengambilnya. Wa yu'allilu bi anna baqil mustahiqin lam ya'khudhu wa hadha laysa bi syai'. Li'annahu ya'khudhu haqqahu wa yabqa ulaika fi maqamin madhmumin wa laysa al-mal mushtarakan. Jadi sebagian salaf dahulu kala tidak mengambil harta tersebut, ya. Kenapa? Karena jalan menerimanya itu sudah diketahui, ya. Mereka beralasan apa? Orang lain tidak diberi, sedangkan dia diberi. Berarti ada apa? Ada udang di balik batu, ya. Jadi ada pembagian yang tidak adil. Dan alasan ini kata beliau tidak tepat. Wa hadza laisa bisyai'. Tidak tepat, tidak benar. Maka hendaklah dia mengambil hak tersebut. Adapun hak mereka itu terzolimi. Paham maksudnya Pak? Jadi mereka, orang yang diberi terima aja. Adapun hak-hak orang yang terzolimi, maka itu dosanya pemimpin tersebut yang berbuat zalim. Ya. Paham ini Pak ya? Jadi mungkin kalau tanpa nggak menerima karena protes, ya saya diberi, yang lain nggak diberi, saya nggak mau lah. Mau saya menerima kalau semuanya dikasih, kayak gitu. Kalau semuanya dikasih, ya. Menerima. Tapi beliau mengatakan boleh menerimanya. Adapun ya orang lain yang tidak diberi, maka itu bukan urusan dia, ya. Karena dia mendapatkannya dengan cara yang benar. Akan tetapi yang berdosa siapa? Pemimpinnya yang tidak berlaku adil. Tidak berlaku adil. Ini bagian yang kelima. Dari segi harta para pemimpin kita. Jadi intinya apa Pak? Yang pertama, bersikap hati-hati dalam menerima bantuan pemerintah. Jangan sampai bantuan tersebut ternyata apa? Membuat agama kita rusak. Jadi kita memperhatikan dari mana cara mendapatkannya, apakah kita berhak mendapatkan hal tersebut, dan atas dasar apa kita diberikan. Atas dasar apa kita diberikan. Ini. Terkadang ada orang yang diberikan karena apa? Karena diamnya dia dari kemungkaran pemerintah, atau karena meminta-minta, atau menghinakan diri, menjilat istilahnya. Padahal dia tahu itu perbuatan yang salah, ya, maka ini salah. Adapun ya, keterangan kita mendapatkan bantuan pemerintah, hadiah dari pemerintah, dan kita berhak mendapatkannya, maka tidak masalah, ya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, tentang orang yang diberikan oleh seseorang yang hartanya bercampur halal dan haram. Karena
Ilatnya sama Bapak, di sini apa? Pemerintah ini terkadang bermuamalah dengan muamalah yang haram. Sumber pendapatannya haram. Ada, bukan semua. Ada yang haram. Makanya dikatakan harta yang bercampur. Cuma dikhususkan masalahnya di sini karena kita akan membahas lebih dalam ini, Pak. Sikap kita tidak hanya masalah harta kepada pemerintah. Dalam masalah akidah sudah kita sebutkan tadi, yaitu kita taat kepada para pemimpin kita, ya. Walaupun zalim. Kemudian sekarang pemberian dari pemerintah. Tadi barusan kita bahas. Jadi ilatnya sama, bercampur halal dan haram. Dan kita katakan kemarin apa? Boleh menerima pemberian dari orang yang hartanya bercampur halal dan haram. Dan sebagian ulama menisbatkannya kepada pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kami diundang makan oleh orang yang suka ya berbuat riba, berinteraksi dengan riba." Maka kata Ibnu Mas'ud, "Ajibu, datangi, penuhi undangan itu. Fa innal muhna'u lakum wal wizru alaihi." Karena pemberian itu untuk kalian, enaknya untuk kalian, adapun dosanya atas dia. Dibolehkan. Dan pendapat para sahabat tentunya lebih utama daripada pendapat kita, ya, orang biasa. Dan ini dikuatkan oleh perbuatan Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Dan kita tahu sifat tipikal orang Yahudi, bagaimana mereka suka makan makanan yang haram, tidak peduli cara mendapatkan hartanya bagaimana. Apa kata Allah? Di Al-Quran sudah dijelaskan sifat mereka. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka suka doyan makan riba, padahal mereka sudah dilarang. Kemudian yang kedua, akaluna lisuhti. Ya, ayat yang kedua, akaluna lisuhti. Orang-orang Yahudi suka doyan makan makanan harta panas, harta haram, ya, riba, zalim dan lain sebagainya. Jadi mereka kebanyakan ya di sana di Madinah ketika itu begitu interaksinya. Tidaklah meminjam kecuali dengan riba. Tidaklah berjualan kecuali dengan kecurangan. Tapi Nabi menerima hadiah dari mereka. Bahkan pernah diundang makan, ya, bahkan diracun juga, seperti itu, untuk menguji apakah ini benar-benar Nabi apa enggak. Ya, kalau Nabi nggak mungkin bisa diracun. Beliau juga bermuamalah, berinteraksi. Pernah Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Seperti itu. Nah, dari sini ya landasannya, maka kita katakan pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, insya Allah boleh menerima bantuan dari orang-orang seperti ini. Hartanya bercampur halal dan haram, ya, termasuk pemerintah tersebut. Termasuk pemerintah ketika memberikan kepada kita dan kita memang layak, berhak, ya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Sekarang pembahasan yang lebih mendalam lagi sekarang. Jadi lebih luas lagi. Faslun fi ahwali man yukhalitul umara wal ummal adh-dhalamah. Fasal yang menjelaskan tentang perihal ya orang-orang yang berinteraksi, berhubungan atau bergaul dengan para pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Lebih luas lagi. Ya, tidak hanya masalah harta. Tidak hanya masalah harta.
I'lam, ketahuilah, anna laka ma'al umara wal ummal adh-dhalamah thalathatu ahwal, ya. Ketahuilah bahwasannya untukmu ketika bermuamalah dengan para pemimpin yang zalim itu ada 3 kondisi. Jadi ada 3 kondisi. Tidak serta-merta haram, tidak. Ya, ada 3 keadaan hukum bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan para pemimpin yang zalim. Ini di garis bawah, ya, zalim. Adapun pemimpin-pemimpin yang adil, maka para salaf, ya, dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka. Umar bin Khattab, lihat orang-orang sekelilingnya, ya. Umar bin Abdul Aziz, ya. Para khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Mereka, para ulama, para salaf masuk ke tempat-tempat mereka seperti itu. Bahkan mereka mengundang para ulama, meminta pendapat, syura. Nah, sekarang pemimpin yang zalim, bagaimana sikap kita? Al-halatul ula, keadaan yang pertama, antadkhula alaihim wa hiya syarruha, yaitu kita menemui, masuk ke tempat para pemimpin yang zalim tersebut. Sikap kita nih, kita malah menemuinya, masuk ke tempatnya, berinteraksi dengannya, maka hiya syarruha, itu yang paling jelek. Jelek. Dalilnya mana? Faqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata abwaba salatin uftutin. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu pemimpin, maka dia akan terfitnah, tergoda. Kenapa terfitnah, tergoda? Ya, akan dijelaskan sebenarnya ini. Karena bisa saja kita apa? 1, as-sukut an ingkaril mungkar, tidak ingkar mungkar. Kita melihat kemungkaran dari pemimpin kita, kita diam saja. Kita masuk nih ke kantor dia. Di situ ada khomer, di situ ada maksiat, ya, ada sogok menyogok. Kita diam saja. Ini namanya apa, Pak? Terfitnah. Padahal apa? Ingkar mungkar adalah wajib. Gak boleh kita diam saja, ya. Minimal ingkar dengan hati, membencinya. Jangan di situ. Kok kita malah masuk di situ, duduk-duduk melihat kemungkaran, diam saja. Ya. Para ulama salaf mengatakan as-sakitu 'anil munkar kasyaitan ahras. Orang yang diam dari kemungkaran, maka dia ibarat syaitan yang bisu. Ya, diibaratkan syaitan. Yang kedua, kenapa terfitnah? Dia akan berkata dusta demi pemimpin tersebut. Cari muka, menjilat. Na'udzubillah. Memuji padahal tidak layak dipuji. Berkata sesuatu padahal tidak seperti itu, hanya untuk mencari keridhaan pemimpin. Terfitnah, dia telah berbuat maksiat, bohong, dusta. Dan yang ketiga, terfitnahnya adalah dengan mengingkari nikmat Allah. Timbul perasaan tersebut. Biasanya kan kalau kita masuk istana, masuk tempat-tempat pemimpin kita, itu kan Masya Allah, nggak ada yang, ya, kursinya kursi kayu, nggak ada, Pak. Pakaiannya pakaian harganya murah meriah, nggak ada, ya. Yang 35.000 misalkan dapat 3 kayak gitu, nggak ada. Branded, mahal, perabotannya mahal, rumahnya megah, kantornya Masya Allah mewah. Nah, kita di situ terfitnah. Jadi apa kita apa?
nggak bersyukur, akan mengeluh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok saya gini amat ya hidup, nah, kan? Mengeluh. Karena kaidah nabawi, ketika kita menghadapi orang lain yang lebih lebih tinggi daripada kita, lebih banyak nikmatnya daripada kita, apa kata Nabi? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Bahwa ajdar alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Karena kalau kita lihat ke bawah, maksudnya apa? Lihat orang yang lebih bawah daripada kita. Ya, mungkin kita lihat, ya, kita ini cuma pakai sendal butut. Coba lihat ke bawah, Pak, banyak yang nyeker, men. Ya. Mungkin yang nyeker itu juga lihat ke bawah lagi. Kadang kita merasa hina, merasa miskin, susah, fakir ketika kita nyeker nggak punya sendal. Padahal ketika kita lihat orang nggak punya kaki, nggak bisa jalan, pasti kita bersyukur, Pak. Maka lihatlah ke bawah. Yang sekarang pakai sepeda motor misalkan masih roda 2, belum roda 10, ya. Bersyukur, lihat ke bawah. Ya, masih ada roda 2 juga tapi kecil, digoes, ya kan? Kita sudah mesin. Jadi lihatlah ke bawah. Nah, kalau kita masuk ke tempat-tempat para pemimpin kita, yang terjadi apa? Silau dengan kemewahan dunia. Jadi kita nggak bersyukur. Itu makna fitnah, ya, fitnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, fitnah yang di sini adalah menghinakan diri, menghinakan diri. Ta'zim, masya Allah. Kalau menghadap sultan itu pemimpin, masya Allah, bajunya bagus, rapi, wangi. Giliran sholat, Pak. Giliran sholat, ya Allah, hati-hati. Dalam hadis lain, ini hadis sahih, tadi hadis sahih. Man ata abwabas salatin uftutin. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu sultan, pintu-pintu pemimpin, maka dia akan terfitnah. Ya, terfitnah. Wa mazdada 'abdun minas sultan qurban illa zdada minallahi bu'dan. Hadis yang kedua. Tidaklah seorang hamba semakin dekat dengan pemimpinnya, melainkan dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin dekat dengan pemimpin, siap-siap kita semakin jauh dari Allah. Ya, ini hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Nah, hadis-hadis ini dibawa kepada apa? Pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa qala Hudzaifah, dan Hudzaifah berkata, iyyakum wa mawaqifal fitan. Jauhilah oleh kalian tempat-tempat fitnah. Maka dikatakan kepada dia, faqila wa ma mawqiful fitan, apa itu tempat-tempat fitnah? Qala abwabul umara yadkhulu ahadukum 'alal amiri fa yusaddiquhu bil kadzib wa yaqulu ma laysa fihi. Tempat-tempat fitnah adalah pintu-pintu pemimpin, rumah-rumah mereka, kantor-kantor mereka, istana-istana mereka. Salah seorang di antara kalian masuk ke pemimpin kalian, maka dia pun, inilah fitnahnya, ya, berkata bohong, ya, demi pemimpin yang, ya, demi keridhaan pemimpin. Ya, akhirnya dia berkata dusta, berbohong, seperti yang saya singgung tadi. Atau mengatakan apa yang tidak, ya, ada pada diri pemimpin tersebut. Kan biasa tuh pada zaman dulu, Pak, ya, khalifah misalkan, pemimpin itu datang masuk ke tempat mereka, para penyair. Jadi para penyair itu melantunkan syair, memuji sultan itu, memuji pemimpin. Nah, kalau pujiannya itu bagus, dikasih hadiah. Nah, kayak gitu. Nah, ini disindir.
Tidak boleh. Adapun kita yang nggak mesti boro-boro nyair, Pak ya, nggak bisa ya. Mereka pintar-pintar bersyair, bahasa Arab pula. Kalau zaman sekarang bapak masuk ke kantor ya, masuk ke tempat pemimpin pemerintah, terus bapak nyanyi, dikira pengamen nanti bapak. Ya, dikasih 2.000 nanti. Maka kita lebih luaskan dari sana apa? Memuji apa yang tidak ada pada diri mereka. Demi mendapatkan apa? Keridhaan mereka, mendapatkan pemberian dari mereka. Ya, padahal tidak ada pada diri mereka hal tersebut. Ya. Masya Allah bapak ini ganteng padahal jelek ya. Bapak ini adil padahal zalim. Seperti itu. Tidak boleh. Wa qala ba'dul umara li ba'diz zuhad. Ala ta'atina faqala akhafu an adnaitani fatantani wa in aqsaitani haramtani wa laysa fi yadika ma uridu wala fi yadi ma akhafuka alaih wa inna ma ataka min man ataka liyastaghniya bika amman siwak wa qad istagnaitu anka biman agnaka anni. Sebagian pemimpin itu berkata kepada sebagian orang-orang yang zuhud, kenapa engkau tidak mau datang kepadaku, menemuiku? Kenapa enggak mau masuk ke tempatku, istanaku ini? Maka si ahli zuhud tersebut mengatakan, aku khawatir jikalau ya, engkau mendekatkanku, artinya aku masuk kepada tempatmu, engkau akan memfitnahku, membuat aku tergoda. Itu tadi kita jelaskan makna fitnah, terfitnah dengan pemimpin ya. 4 hal tadi ya. Tapi jikalau aku menjauhimu ya, engkau akan mencegahku. Maksudnya apa? Ya, tidak menunaikan haknya sebagai rakyatnya, dizalimi. Jadi sikap ahli zuhud ini sikap tengah-tengah. Sikap tengah-tengah. Ada yang sikapnya ekstrim kan, memberontak, itu ekstrim, tidak boleh. Sikap tengah-tengah, ya. Taat kepada pemerintah dalam hal ma'ruf, seperti itu. Tidak menyetujui kezalimannya, mendoakan kebaikan untuknya, itu wasat, moderat. Ya, itu ahlus sunnah wal jamaah ketika menghadapi pemimpin yang zalim. Dan di tanganmu tidak ada apa yang aku inginkan. Yes. Saya teringat dengan kisah ada seorang penggembala kambing, ya, didatangi oleh sultan, pemimpin pada waktu itu. Kurang lebih seperti inilah. Kurang lebih seperti ini. Apa kata dia? Sampaikan, mau minta apa engkau? Mau minta apa? Dijawab dia, engkau tidak memiliki apa yang aku mau. Ya. Coba sampaikan aja. Apa kata dia? Aku punya 3 permintaan. Ya. Yang pertama, panjangkan umurku. Bisa enggak? Enggak bisa. Tangguhkan kematianku, bisa enggak? Tidak bisa. Selamatkan aku dari api neraka, bisa enggak? Enggak bisa. 3. Ya udah, berarti kamu enggak bisa memenuhi keinginanku. Aku enggak butuh kepadamu. Ya. Masya Allah. Wala fi yadi ma akhafuka alaih. Dan di tanganku ya, tidak ada apa yang aku khawatirkan atasnya. Artinya apa? Aku nggak punya apa-apa untuk aku khawatirkan. Beda dengan kita kan ya, semakin banyak beban kita, ya, sampai nggak bisa tidur kita. Mobilnya 5, nggak bisa tidur. Hewan ternaknya banyak, nggak bisa tidur, nggak tenang hidup. Adapun para ahli zuhud, mereka ya tidak khawatir apa yang mereka miliki karena nggak ada.
Wa inna ma ataka man ataka liyastagni bika amman siwak. Adapun orang yang datang kepadamu itu mereka datang ya untuk memenuhi keinginannya. Mereka tidak merasa tidak butuh kepadamu. Jadi mereka butuh kepadamu. Jadi orang yang datang kepadamu itu orang yang butuh saja. Aku nih nggak butuh. Kenapa? Lihat. Wa qad istagnaitu anka biman agnaka anni, dan aku sudah merasa cukup darimu dengan zat yang telah mencukupkanku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kita, Allahumma ghnini bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan karunia-Mu daripada orang lain. Jangan jadikan aku butuh kepada orang lain. Cukupkan aku dengan karunia. Ini perkataan para salaf terdahulu ketika menyikapi para sultan, pemimpin mereka. Yang patut kita contoh ya. Di antara juga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna ala abwabi sultan fitanan kama barikil ibil walladzi nafsi biyadihi la tusibu min dunyakum syai'a illa asabu min dinikum mithlaihi. Sesungguhnya di atas pintu-pintu para pemimpin itu fitnah ya, fitnah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian memperoleh dunia dari pemimpin-pemimpin kalian, melainkan mereka akan mendapatkan agama kalian. Artinya apa, Pak? Dunia ya, kita mencoba meraih dunia, tapi agama kita korbankan. Nah, itu tadi 4 fitnah tadi. 4 fitnah tersebut itu kan kena agama kita, merusak agama. Wahab bin Munabih, inna jam'a al-mal wa gusyanu sultan la yabqiyani min hasanatil mar'i illa kama yabqa dhi'bani ja'ian dhariyan saqata fi hadirati ghanam fabata yadusani hatta asbaha. Masya Allah. Sesungguhnya mengumpulkan harta dan mondar-mandir masuk ke sultan, ke pemimpin ya, itu tidaklah menyisakan kebaikan seorang hamba, kecuali sebagaimana 2 serigala yang dimasukkan ke kandang kambing ya. Jadi mengumpulkan sikap, sifat tamak, mengumpulkan harta dan suka masuk ke pemimpin, itu ibarat seperti apa? 2 serigala yang dimasukin ke kandang kambing. Apa yang terjadi, Pak? Mati Ustadz, serigalanya dikeroyok kambing. Enggak, kebalik ya, justru kambingnya habis. Jadi kalau ada sifat suka mengumpulkan harta dan suka masuk ke pemerintah, itu bisa merusak kebaikan kita, merusak agama kita. Seperti 2 serigala dimasukin ke dalam kandang kambing ya. Masya Allah. Sufyan Ats-Tsauri, lihat, Sufyan Ats-Tsauri ini buronan pemerintah ini beliau. Kenapa? Karena beliau menjauhi, nggak mau masuk ke sultan ya. Dia diangkat jadi qadhi, Pak, jadi hakim, nggak mau, kabur, nggak mau. Padahal Sufyan Ats-Tsauri ulama besar, beliau gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis ya, pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis. Sufyan Ats-Tsauri sampai lari buronan pemerintah ya, sampai kesal pemimpinnya itu, tangkap hidup ataupun mati. Masya Allah.
kana khiyarun nas wa ashrafuhum wal manzuru ilaihim fid din alladzina yakumuna ila haula'il umara fayamurunahum wa yanhunahum wa kana akharun yalzimuna buyutahum laysu indahum bisyai'. Dan orang-orang yang paling mulia ya, dan paling terpandang dalam agama ini adalah mereka yang menemui para sultan dengan tujuan, lihat tujuannya bagus, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang enggak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan ya di bagian yang kedua. Tapi kalau cuma diam saja, ya, tidak ingkar mungkar, amar ma'ruf, maka dia orang yang paling jelek. Ya, Allahu Akbar. Fahadhil athar tubayyin karahiyata mukhalatati salatin wa aidan fa inna dakhil ala sultan mu'arradun li'an ya'si Allah azza wa jalla imma bi fi'lihi aw qawlihi aw sukutihi. Asar-asar tadi yang saya sebutkan ya, beliau menyebutkannya hanya 2 ya. Ditambah hadis 2. Saya tambahi tadi 2. Total 6 ya. Asar-asar tadi menjelaskan dibencinya bergaul dengan para pemimpin, masuk ke tempat para pemimpin. Kenapa? Karena orang yang masuk kepada pemimpin itu dikhawatirkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatannya atau ucapannya atau ya diamnya. Tuh. Diamnya pun maksiat. Kok bisa? Nah, ini penting. Amal fi'lu, adapun dengan perbuatan dia bermaksiat. Fa inna dukhula alaihim fi ghalibil ahwali yakunu ila amakin maghsubah. Perbuatan dianggap maksiat bagaimana? Contohnya yaitu ketika dia menemui para pemimpin itu di tempat-tempat yang dirampas dengan cara zalim. Terkadang Pak, ya, tempat pemimpin kita, kantornya kayak istananya kayak itu bukan hasil yang halal, tapi dengan cara yang zalim, merampas tanah rakyat. Walau furidu annahu fi mawdi'in ghairi maqsuf fa fil ghalib yakunu ma tahtahu aw ma yadhilluhu min khaymatin wa nahwiha aw nahwiha min malihil haram wal intifa'u bidzalika haram. Walaupun kita anggap itu bukan dari tanah yang dirampas, tanah rampasan, maka kemungkinan besar ya bangunannya dibangun dengan biaya yang haram, dengan uang haram, maka manfaatnya juga haram. Kalau kita masuk kepadanya seperti kita menyetujui keharamannya. Makanya kalau ada maksiat, tempat maksiat itu jangan masuk ke sana Bapak. Ya, kecuali untuk ingkar mungkar. Ya. Udah ingkar mungkar, lo mana? Di hati. Ya. Itu bukan ingkar mungkar, itu mungkar mangkir. Ya. Tidak mungkin kita ingkar mungkar kecuali dengan 2 hal. Pertama, membencinya, benci. Ya, jangan malah suka, ngefans, mendukung. Yang kedua, menghindarinya, bukan malah nimbrung di situ, ya. Bukan malah duduk di situ. Itu namanya apa? Ya. Menyetujui, bukan ingkar mungkar secara hati. Walau furida dzalika halalan farubbama yaqa'u fi ghairihi minal mahdharat imma an yasjuda lahu aw yatamatsalu lahu qa'ima wa yakhdimuhu wa yatawadda' lahu bisabab wilayatihi allati hiya alatu dzulmihi wa tawadu lidh-dhalimi ma'siyah bal min tawaddu'in
Bal man tawadhu'a li ghina li ajli ghinahu la li ma'nan akhar yaqtadi tawadhu dhahaba thulutsa dinih. Fa kaifa idza tawadhu'a lidh dhalim. Oke, kita anggap tanahnya halal, bangunannya halal. Akan tetapi kemungkinan jikalau engkau masuk ke tempat tersebut, ke istana tersebut, ya, ke kantor tersebut, kemungkinan engkau akan melakukan hal yang haram. Satu, sujud kepada sultan. Boleh nggak? Jangankan kepada sultan, bapak. Ya, sujud kepada orang tua aja nggak boleh. Ya, itu perbuatan syirik. Karena sujud adalah ibadah. Ya, ibadah. Tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Dan Nabi telah mengatakan, "Lau amartu ahadan li an yasjud, la amartu imra'atan an yasjuda li ba'liha." Kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Tidak boleh. Para sahabat memuliakan Nabi, tapi nggak ada ceritanya para sahabat sujud kepada Nabi. Ya. Tidak ada, karena itu ibadah. Sujud adalah ibadah. Atau berdiri dalam rangka menghormati. Nah, ini permasalahan berdiri dalam rangka menghormati, ya, ini sudah dibahas oleh para ulama. Kayak gitu. Kalau berdiri untuk menyambut gak masalah. Yang gak boleh itu berdiri dalam rangka menghormati. Ya. Karena Nabi pun pernah berdiri menyambut anaknya. Ya. Paham ini Pak ya? Jadi tidak semua berdiri itu berdiri karena seseorang itu dirinci. Kenapa? Dan Nabi sangat benci kalau ada orang yang berdiri kepada dalam untuk menghormati beliau. Satu. Yang kedua, berinhina, menundukkan badan dalam rangka menghormati, ya, kayak orang Jepang, ya kan? Beda kalau kita berinhina, ya, menyondongkan badan kita karena untuk menyium tangan. Nggak masalah, ya, jangan pula karena nggak boleh membungkuk, karena nggak boleh membungkuk maka tanda tangan lagi. Nyium tangannya diginikan, nggak mungkin, ya kan? Yang namanya nyium tangan pasti butuh bungkuk, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau bungkuk bukan untuk mencium tangan tapi untuk menghormati, ya itu nggak boleh. Atau merendahkan dirinya disebabkan kekuasaannya, nggak boleh. Begini Bapak ya, menghormati seseorang karena kekuasaan duniawinya, ya, dengan cara mungkin mencium tangannya, itu para ulama mengatakan nggak boleh. Makanya kan di sini bilang wa taqbilul yad lahu ma'siyah, dan mencium tangan pemimpin seperti itu maksiat. Kenapa? Karena kita mencium tangan atas dasar kekuasaan derajat duniawi. Yang dibahas oleh para ulama adalah mencium tangan karena kesolehan seseorang atau karena orang tua kita. Nah, itu baru nggak masalah. Ada guru kita misalkan kita cium tangan, nggak masalah, ya, karena jasa akhiratnya mengajarkan kita. Tapi kalau mencium tangan kepada pemimpin karena atau orang kaya, nah itu bukan, ya, termasuk dalam yang dibolehkan tadi. Tidak layak karena dunianya. Menghormati seseorang karena dunia. Ila an yakuna 'inda khauf, kecuali kalau dalam kondisi takut. Mungkin dia dipaksa. Ya, cium tanganku, kalau enggak aku penggal lehermu. Kan gampang kali ngomong pemimpin. Ya, kalau punya kekuasaan, kekuatan, ya. Ya, ini seperti ini, maka tidak masalah. Karena kita ditekan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun
bil iman kata Allah, kecuali orang yang dipaksa padahal hatinya masih kokoh beriman. Aul imamin adil, atau kepada imam yang adil, pemimpin yang adil, nggak masalah, ya. Kesolehan, ini kan soleh namanya Bapak. Au alim yastahiqu dzalika, atau orang alim, tuh kan? Karena ilmunya nggak masalah. Itu semuanya apa Pak? Akhirat. Tapi dalam urusan dunia maka tidak boleh. Fa amal ghairu man dzakarna fala yubah fi haqqihim ila mujarrad salam. Adapun orang selain yang saya sebutkan tadi, pemimpin yang adil, orang alim, ya, orang tua kita termasuk, ya, maka tidak boleh melakukan hal-hal tersebut yang tadi itu. Kalau sujud mutlak tidak boleh kepada siapapun. Mungkin cium tangan, ya, seperti itu. Illa mujarrad salam, kecuali hanya salam, maka boleh salam. Assalamualaikum. Jangan tersinggung, ya. Kadang kita orang terpandang di masyarakat, nggak dicium tangan kita, ya kan? Tersungging kita, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi apa? Hak kita apa? Kepada dia untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitulah para sahabat mempraktekkannya. Padahal mereka sangat mencintai Nabi, menghormati Nabi, ya. Seperti itu. Yang masalahnya sekarang pemimpin-pemimpin kita, ya, di antara mereka ada yang suka dihormati, gila penghormatan, ya. Ini yang sulit, maka butuh diedukasi, dinasehati. Wa amal qaulu, adapun secara ucapan, maksiatnya bagaimana? Tadi kan perbuatan tuh, ya. Adapun maksiat secara ucapan, bahwa an yad'u lidh-dhalim aw yusni alaihi aw yusaddiquhu fi ma yaqulu min batilin bi sarihi qawlihi aw bi tahriki ra'sihi aw bi istifsharin fi wajhihi. Adapun maksiat secara ucapan, ya, adalah dengan mendoakan kebaikan kepada orang zalim. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, langgengkanlah kepemimpinannya. Nah ini nggak boleh, ya. Emang mau zalim terus? Salah doanya. Yang betul, ya Allah berilah hidayah. Itu baru. Ya Allah, perbaikilah pemimpin kita, berilah hidayah, bimbinglah dia, tuntunlah dia, bukan malah ya Allah, langgengkanlah kepemimpinannya. Karena kan ketika kita masuk ke pemimpin kita bilang, wahai tuan, wahai bapak pemimpin, ya kan? Semoga kekuasaanmu langgeng. Nggak boleh, ya. Udah tahu zalim malah doakan seperti itu. Doakan semoga Allah ngasih hidayah kepada bapak. Semoga Allah memperbaiki keadaan bapak. Atau mengujinya. Jangan. Dia zalim kok dipuji. Dinasihati, bukan dipuji. Atau membenarkan segala ucapannya. Mau ucapan yang mau ucapan yang batil, ucapan yang benar, dibenarkan. Ya, yang batil dinasihati, ya, kayak gitu. Dibenarkan, oh benar pak, benar mantap pak, ide bagus pak, mantap. Ya. Pemerintah mau dirikan pabrik miras, misal, oh betul, mantap pak, biar banyak lapangan pekerjaan. Nah ini apa? Maksiat dengan ucapan. Atau dengan menggerakkan kepala, oh iya. Dia nggak ngomong. Enggak, tapi menunjukkan setuju, ngasih isyarat Allah. Atau dengan memberikan pose wajah yang ceria, setuju, kayak gitu. Au yudhiru lahul hubba wal muwalah, atau menampakkan cinta dan loyalitas, ya, atau keinginan bertemu dengannya. Jangan. Kita berusaha menjauhi tempat-tempat orang-orang zalim tersebut. Atau wal hirsu ala tuli baqaih, atau ingin terus bersama dia, ya, pengen di sampingnya terus.
fa innahu fil ghalib la yaqtasir 'ala salam. Maka sesungguhnya ya hal tersebut tidak hanya bersifat hanya mengucapkan salam, bal yatakallam wa la ya'du kalamu hadhil aqsam. Akan tetapi berkatalah, kalau mungkin kita tidak bisa diam saja yang ngomong, tapi ngomong sewajarnya, jangan merembet kemana-mana, ya kayak gitu. Mana dalilnya bahwasanya kita tidak boleh mendoakan agar kekuasaannya terus langgeng? Wa qad jaa fil athar, dan telah datang dalam hadis, man da'a li zalimin bitulil baqa faqad ahabba an yu'sallah. Barang siapa yang mendoakan untuk pemimpin zalim, ya, bitulil baqa, doanya apa? Agar langgeng. Ada orang zalim nih, kita doakan semoga langgeng, panjang umur, ya kan? Maka dia telah menyukai Allah untuk dimaksiati, ya. Wala yajuzu du'a'uhu lahu illa an yaqul aslahakallah aw waffaqakallah aw nahwi dzalik. Maka tidak boleh kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin kecuali dengan ucapan apa? Semoga Allah memperbaikimu, atau Allah memberikan taufik kepadamu, atau yang semisalnya. Itu boleh. Ya, tapi semoga kekuasaanmu makin langgeng, ya, makin lama awet selalu. Nah, itu tidak benar kayak gitu. Itu tuh tadi bukan hadis, ya. Ya, bukan hadis, ternyata bukan hadis. Jadi jangan salah paham. Tadi itu ucapan dari Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu seorang tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Cuma dalam sunnah Nabi itu apa? Kita mendoakan kebaikan, ya. Mendoakan kebaikan. Wa amma sukutu, adapun diam. Diam pun maksiat. Fahuwa an yara fi majalisihim minal furshi al-harir wa awanil fiddah wal malbus al-muharram ala ghilmanihim minal harir wa nahwi dzalika fayaskut. Adapun maksiat dengan diam kepada para pemimpin adalah ketika kita melihat tempat-tempat mereka terbuat dari sutra. Ada kan kursi, pakaian sutra. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Laki-laki enggak boleh pakai sutra. Ataupun wadah-wadah, ya. Gelasnya gelas emas, gelas perak. Enggak boleh. Itu kita diam, itu maksiat namanya. Diamnya kita maksiat. Karena kita telah melihat kemungkaran. Seperti itu. Wa kullu man ra'a syai'an min dzalika wa sakata fa huwa syarikun fih. Setiap orang yang melihat kemaksiatan tersebut tapi dia diam, maka dia ikut berdosa. Ya, ikut berdosa. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah meluruskan pemahaman yang salah, ya, di mana sebagian sahabat membawakan ayat la yadurruhum man dalla idza tadaitu. Tidak akan mudarat untuk kalian kesesatan orang-orang yang sesat kalau kalian mendapatkan petunjuk. Jadi para sahabat memahaminya ini dengan apa? Selama kita baik, soleh, ya, maka orang-orang yang maksiat itu biarin aja, nggak bakal mudarat kepada kita, kayak gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku, ya kalian membaca ayat tersebut, padahal aku telah mendengar dari hadis Nabi SAW, langsung mendengar dari lisan Nabi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ya, akan tetapi diam, ausyakallahu an ya'ummahum bi'adzabih, maka hampir saja Allah akan menimpakan azab kepada orang tersebut. Tuh. Artinya apa? Pemahamannya salah. Cara memahami ayat yang salah. Maksudnya bukan berarti kita diam saja, tidak ingkar mungkar, tidak amar ma'ruf, tidak. Maksudnya
ya, kita terus sampaikan nasihat. Adapun setelah itu, maka tidak memudaratkan kita. Bukan malah kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan menimpakan azab tanpa pandang bulu, Pak. Wattaqu fitnatal lati la, ya. Dan takutlah atas kalian fitnah, ujian, azab dari Allah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim. Artinya apa? Menimpa orang-orang soleh juga. Hati-hati. Wa kullu man ra'a wa kada idza sami'a min kalamihi ma huwa fahsyun wa kadhbun wa syatmun wa idza fa inna sukut an dzalika kullu haram. Begitu juga jikalau kita mendengar dari ucapan pemimpin-pemimpin kita, ucapan keji, dusta, cercaan, ya, yang menyakiti, maka diam dari hal tersebut adalah haram. Kenapa? Li'annahu yajibu 'alaihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita dapat bagian dosa. Padahal kita mampu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Fa in qulta innahu yakhafu 'ala nafsi fa huwa ma'dzurun fis sukut. Apabila engkau mengatakan dia ini diam saja karena khawatir atas dirinya. Karena kalau sekali ucap langsung, Bang, ya, dipenggal lehernya. Maka dia ma'dzur, dimaafkan ketika dia diam. Qulna sadaqta, engkau benar. Illa annahu mustaghnin an ya'rid nafsahu lirtikabi ma la yubah illa bi'udhr. Li'annahu law lam yadkhul wa yushahid lam yajib 'alaihi al-amru wa nahyi. Wa kullu man 'alima bi fasadi fi makanin wa 'alima annahu idza hadara lam yaqdir 'ala izalatihi lam yajuz lahu an yahdhur. Mu'allif mengatakan betul, ya. Bagi yang khawatir terhadap dirinya maka enggak masalah, dia dimaafkan, diam saja, enggak masalah. Akan tetapi, ya, kenapa harus datang? Maka enggak usah kita datang ke tempat tersebut. Kalau kita datang ke tempat tersebut malah kita diam saja, maka sebaiknya jangan datang, ya. Kayak gitu. Karena konsekuensinya ada. Kalau kita hadir, kita ingkar mungkar. Solusinya gimana? Jangan hadir. Benci dan jangan hadir. Ini namanya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar dengan hati kita. Barakallahu fikum. Itulah dia pembahasan kita tentang interaksi dengan orang-orang yang pemimpin yang zalim, ya. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya adalah, ya, kita hendaklah berhati-hati dalam bersikap. Karena terkadang akidah itu berkaitan dalam pemerintah, ya. Kayak gitu. Banyak orang yang keluar dari rel Ahlus Sunnah wal Jamaah karena salah bersikap kepada pemerintah. Siapa mereka? Khawarij, ya, yang menganggap boleh keluar dari ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin yang sah. Seperti itu. Akhirnya mereka memberontak. Adapun kita, maka kita taat dan patuh kepada pemimpin kita. Jikalau zalim, maka kita bersabar dan mendoakannya, ya, dan terus memperbaiki diri kita. Bukan malah bercampur baur dengan mereka. Pasti kita terpengaruh. Pasti kita terpengaruh kejelekannya itu, ya. Jadi boleh kita, ini saya simpulkan, saya simpulkan, ya, berdasarkan apa yang telah kita sebutkan tadi, boleh kita masuk ke para pemimpin kita yang zalim, ya. Ketika pemimpin kita zalim nih,
kita boleh masuk ke tempat mereka dengan dua alasan. Yang pertama, dipaksa hadir, ya, dipanggil, kayak gitu. Maka kita tidak masalah menemui pemimpin tersebut. Yang kedua, masuk ke tempat tersebut untuk mengangkat kezaliman dari seorang muslim, ya. Jadi kita membela saudara kita yang terzalimi. Kita boleh menemui sultan untuk mengangkat kezaliman, dan jangan dibiarkan kezaliman itu. Kemudian yang kedua tadi ya, yang ketiga ya, yaitu untuk dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau seperti itu maka tidak masalah. Yang jadi masalah kalau sampai kita malah menjilat, ya, malah berdusta, malah terfitnah dengan kemewahan yang ada. Hanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang dijelaskan bisa kita ya amalkan dan kita bisa renungkan. Itu tadi kondisi yang pertama ya. Adapun kondisi yang kedua, kondisi yang pertama tadi apa? Masuk kepada sultan ya, maka itu yang paling jelek. Boleh jikalau dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar atau mengangkat kezaliman atau dipaksa. Keadaan yang kedua, al-halatus tsaniyah an yadkhula alaihi sultan zairan, ya. Masuk kepada sultan yang sebagai pengunjung saja, ya. Maksudnya gini, pemimpin yang masuk kepada kita ini maksudnya. Jadi bukan kita yang menemui sultan tersebut. Jadi kalau pemimpin datang kepada kita, menemui kita untuk berkunjung, maka jikalau dia mengucapkan salam, maka kita jawab, ya. Dan kita muliakan. Kan min babi apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu. Kemudian kondisi yang ketiga, yaitu menjauhi sultan, menjauhi pemimpin. Fala yarahum wala yarawnahum. Pemimpin tidak bisa melihatnya dan kita pun tidak bisa melihat pemimpin. Wassalamatu fi dzalik, dan itu yang paling selamat, ya. Paling selamat. Paling aman. Kita tidak terjatuh kepada hadis Nabi tadi. Ya, terfitnah. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama salaf dahulu. Kalau zaman sekarang itu terkadang kita yang bagi yang punya lembaga, ya, itu mau nggak mau harus menemui pemimpin, ya. Kalau nggak ada mereka, ya, gimana mau jalan nanti? Terkadang kita bermuamalah dengan pemimpin karena ada maslahat di dalamnya. Ada maslahat. Kalau ada maslahat dakwahnya, Islamnya, maka nggak masalah. Selama kita tidak menghinakan diri, ya, selama kita tidak terfitnah tadi, ya, tidak masalah. Syukur-syukur kalau kita bisa mendakwahi mereka, masuk ke instansi-instansi mereka, dakwah. Biasanya di instansi mereka itu ada masjid-masjid, ya kan? Kayak gitu. Alhamdulillah sebagian ustaz-ustaz kita diundang untuk memberikan kajian, nasihat di sana. Seperti itu. Alhamdulillah sebagian ada yang menerima. Seperti itu. Itu realita kita zaman sekarang. Jadi kita tidak bisa menerapkan hal seperti ini 100%, ya. Kita hidup di negara yang berlandaskan apa? Undang-undang, punya peraturan, ya, seperti itu. Kita mau mendirikan yayasan, sekolah, pesantren,
Kayak gitu. Kita butuh kepada mereka. Jadi apa? Seperlunya. Adapun kita berkecimpung langsung ke dalam, nah itu berat. Bisa-bisa kita yang terbawa. Ya. Kenapa? Karena hati itu lemah. Maka kalau bisa kita gandeng, ya kita gandeng pemerintah kita nasihati, ya agar membaik insyaallah taala. Banyak kok para ulama dahulu menasihati sultan, tapi bukan cara demo ya. Mereka menemui sultan langsung masuk. Itu yang bagus. Itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ya, falyakhud biyadih. Kata Nabi SAW, ambil tangannya, wal yakhalli bihi. Kemudian ya bersepi-sepian dengan pemimpin kita itu, bukan dengan cara demo, bukan dengan cara demonstrasi, memprovokasi seperti itu. Itu semuanya bukan ajaran dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki pemerintah kita, pemimpin kita, membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan pemimpin yang adil, yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang yaitu tentang adab-adab berteman ya dan bergaul dengan orang lain. Jadi lebih umum lagi. Tapi bukan masalah duit lagi ya. Bukan masalah harta lagi. Jadi tentang interaksi kita bersama orang lain ini bagaimana? Kita punya saudara, punya teman, sahabat. Bagaimana kita ya bermuamalah dengan mereka. Insyaallah taala. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan. Ya. Kalau dari calon-calon pemimpin itu kita rasa tidak ada yang istilahnya bagus, bagaimana sikap kita? Apakah kita golput atau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan umum ya insyaallah 2024 milih presiden baru, pemimpin yang baru. Bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita adalah menimbang maslahat dan mudarat. Jikalau kita melihat ternyata tidak mencoblos adalah maslahat lebih besar daripada mencoblos, maka tidak mencoblos. Tapi kalau maslahat mencoblos lebih besar daripada tidak mencoblos, maka kita mencoblos. Kenapa? Ya, karena asal dari pemilu itu sendiri kan tidak sesuai dengan asas syariat. Tidak sesuai. Bagaimana kita katakan suara ya seorang ulama disamakan dengan suara seorang pelacur? Kayak gitu, dihitung satu. Karena dalam sistem Islam itu memilih pemimpin itu bukan semua orang, ya. Ada namanya ahlul halli wal aqdi. Mereka lah yang menentukan siapa pemimpin, ya selanjutnya. Abu Bakar, ketika beliau mau wafat, ya beliau menunjuk langsung Umar. Ya, menunjuk langsung Umar. Ketika wafat radhiyallahu taala anhuma langsung menunjuk beberapa sahabat untuk memilih di antara mereka pemimpin siapa. Tuh, itu yang dicontohkan oleh para sahabat kita. Enggak ada diserahkan kepada semua. Orang Badui pun, Arab Badui diikutkan, enggak. Ya. Orang-orang pilihan. Itu yang disuruh Umar untuk menentukan menjadi khalifah setelahnya itu bukan orang sembarangan. Ya.
10 orang dijamin masuk surga. Jatuhlah pilihan kepada Utsman. Seperti itu. Adapun menyamakan suara pencuri dengan suara orang yang rajin sholat, itu enggak benar. Itu dia. Makanya dalam hal ini ditimbang maslahat. Mudarat enggak Pak? Ikut pemilu kan tidak sesuai dengan syariat. Ada mudaratnya. Tapi kalau kita tidak ikut pemilu, apakah lebih besar mudaratnya? Kayak gitu. Itu dipertimbangkan, ya. Seperti agar kita bisa manfaatkan agar kita bisa mengambil sikap yang baik dan bijak. Barakallahu fikum. Ada lagi? Tidak ada ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.